Mohon maaf teman-teman karena tadi tiba-tiba terputus koneksinya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ya. Kita tunggu juru bahasanya masuk lagi. Oke. Sorry, Sarah. Tadi tiba-tiba drop. Daripada tiba-tiba dia mati dan gak bisa kesimpan. Jadi tadi saya selesaikan dulu. Mohon maaf karena ternyata gadget yang tadi sudah eh, error baterainya. Oke, baik kalau gitu sekarang kita lanjutkan kembali topiknya bahwa eh, tadi kita sampai pada bagaimana sih sebenarnya pentingnya si work-life balance ini. Lalu pertanyaannya adalah, lalu gimana cara kita untuk melakukan si work-life balance ini? Apa yang harus kita lakukan supaya bisa menyeimbangkan antara kehidupan di pekerjaan dan juga kehidupan personal kita? Yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah mulai menyadari untuk beristirahat, untuk mengambil waktu jeda, untuk melakukan hal di luar pekerjaan kita. Makanya di setiap tempat pekerjaan biasanya diberikan kuota untuk mengambil cuti 12 hari atau 14 hari. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada kuota untuk mengambil cuti supaya teman-teman bisa nih ngambil kapan aja waktu cuti yang dibutuhkan. Biasanya baiknya cuti ini tuh dilakukannya nggak diambil sekalian gitu. Karena kalau diambil sekalian, ya sama aja kita sama aja kayak setahun kerja terus gitu. Tapi coba ambil waktu-waktu tertentu yang secara berkala. Misalnya tiap 3 bulan kita ngambil cuti 3 hari, tapi ngambilnya mendekati waktu weekend. Atau tiap 6 bulan sekali kita ngambil cuti misalnya seminggu gitu. Tapi tentu saja ini dikomunikasikan dengan bidang masing-masing, dengan perusahaan masing-masingnya. Nah, ketika mengambil cuti ini, usahakan kita tidak melakukan hal-hal terkait dengan pekerjaan. Jadi, waktu beristirahat yang kita gunakan itu perlu untuk berkualitas, supaya kita benar-benar menikmati si istirahat yang kita ambil. Jadi jangan sampai, oke saya ngambil cuti nih, misalnya 3 hari saya mau liburan ke jalan-jalan ke Raja Ampat gitu. Tapi ketika sampai di sana kita bawa laptop, kita bawa handphone, kemudian sambil ngerjain gitu. Matanya aja yang diistirahatkan dengan pemandangan yang ada di sana. Nah, yang dimaksud dengan istirahat adalah mencoba semaksimal mungkin untuk detach, mengambil jarak dengan pekerjaan. Kalaupun kita bawa laptop dan handphone untuk urusan-urusan mendesak, nggak apa-apa. Misalnya, Hmm, kita ngasih tahu nih ke kantor, oke, saya akan ambil waktu liburan. Kalau ada yang benar-benar mendesak, bisa hubungin saya via WhatsApp dan nanti akan saya kerjakan dari sana gitu. Tapi upayakan untuk bisa diselesaikan dulu di kantor. Jadi uh, untuk urusan mendesak, oke. Tapi kalau tiap kali liburan kita sambil bawa kerjaan, ya sebenarnya sama aja. Liburan kita juga jadinya tidak berkualitas. Yang kita butuhkan adalah liburan yang berkualitas, nggak cuman sekedar liburan. Hiburan, istirahat, liburan, hiburan sama aja. Yang penting itu bisa diartikan sebagai bentuk istirahatnya kita dari pekerjaan yang kita punya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cobalah untuk bekerja dengan efisien. Eh, ini paling sering terjadi. Kita di lingkungan pekerjaan, kita lagi di kantor nih, tapi sambil buka media sosial atau sambil nonton YouTube, sambil nonton sesuatu yang di luar pekerjaan. Pada akhirnya banyak pekerjaan kita yang tidak selesai dengan baik, tapi kita merasa capek. Aduh, kayaknya udah capek banget nih seharian di kantor. Itu karena kita tidak benar-benar bekerja dengan efisien. Jadi, ketika di kantor, upayakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau memang ada waktu berlebih, baru gunakan untuk hal-hal yang lain. Karena mencampur adukan antara hal-hal untuk menghibur diri kita dengan pekerjaan justru akan membuat kita merasa hal-hal hiburan yang kayak tadi ya, nonton YouTube atau lihat medsos, itu sepertinya kita bekerja, padahal enggak. Cuma karena kita melakukan itu di lingkungan pekerjaan.
Jadi, cobalah untuk bekerja dengan efisien gitu. Nggak harus tiba-tiba drastis ya. Misalnya teman-teman di kantor tuh senang banget buka buka Instagram atau buka TikTok atau buka YouTube. Nah, mungkin bisa dimulai dengan mengurangi pelan-pelan. Kasih timer. Oh, hari ini kalau aku lagi buka TikTok atau Instagram di kantor, aku kasih waktu 10 menit. Jadi ada timernya. Kemudian minggu depan kurangin jadi 8 menit. Minggu depannya kurangin lagi jadi 5 menit. Begitu terus sampai akhirnya kita bisa benar-benar berfokus pada pekerjaan kita. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah hindari inersia dalam bekerja. Ini salah satu apa ya? Salah satu jargon yang saya juga baru dapetin ketika mencoba mempelajari tentang si WLB ini. Inersia itu kan sebenarnya artinya adalah ketika sebuah keadaan dipertahankan terus-menerus. Nah, inersia dalam bekerja adalah ketika kita bekerja tapi nggak bisa stop. Kita nggak tahu kapan bisa stop. Ini biasanya terjadi ketika kita lagi ngerjain sebuah project atau ketika kita lagi mengerjakan sesuatu dan ternyata saat bekerja itu sudah masuk waktu istirahat. Sudah seharusnya kita istirahat. Kita sudah uh, di waktunya memang untuk menghentikan sementara pekerjaan ini. Tapi karena alasan, aduh tanggung, ntar lagi selesai. Aduh kalau nanti istirahat fokusnya nggak balik lagi kayak yang ini gitu. Nah, di keadaan-keadaan seperti ini biasanya kita terus nih melanjutkan pekerjaan kita. Tapi justru jadi lupa sama keadaan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Apakah kita sudah masuk ke tingkat kejenuhan atau enggak? Kita sudah kelelahan secara fisik atau enggak? Secara psikologis kita sudah kelelahan atau enggak? Nah, ini nih permasalahannya. Jangan-jangan si kelelahan secara fisik maupun mental, psikologis ini berdampak pada hasil pekerjaan kita. Ini juga disebabkan karena kita tidak mampu mengelola si work-life balance tadi. Maka hindari hal seperti ini. Patuh tertib terhadap waktu istirahat yang sudah diberikan. Kemudian, ini mungkin terjadi di kota-kota besar adalah cukup besar waktu tempuh menuju kantor. Mungkin teman-teman yang di Jakarta atau mungkin yang di kota-kota besar lainnya, ketika kalau ke kantor kita harus lewatin macet lebih dari 30 menit sampai 1 jam, atau misalnya harus naik kereta ke kantor, harus pindah-pindah kereta. Nah, hal-hal seperti ini juga berdampak pada hmm, apa namanya kualitas kerja kita. Oleh karena itu banyak sebenarnya perusahaan yang menyarankan untuk teman-teman yang tempat tinggalnya jauh untuk mengambil tempat tinggal yang lebih dekat supaya tidak berpengaruh pada keadaan fisik dan juga mental kita. Karena dengan waktu tempuh yang cukup panjang ke kantor atau kita harus lewatin macet atau misalnya kita harus gonta-ganti kereta dan itu waktunya cukup lama. Nah, ini nih bikin kita kelelahan duluan. Jadi sampai kantor tuh jadinya capek duluan. Begitupun ketika pulang kantor. Pulang kantor capek, akhirnya sampai di rumah biasanya pulang kantornya mungkin jam 6 jam setengah 7 sampai rumah jam 9 misalnya. Karena macet pulang kantor. Akhirnya ketika di rumah kita tidak bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan personal yang tadi kita jelasin di awal bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan WLB, maka perlu diseimbangkan nih antara kehidupan personal dan juga kehidupan di pekerjaan. Gak cuman kualitas, tapi juga kuantitas, waktunya juga perlu gitu. Nah, selain itu, eh, kita perlu untuk belajar menyampaikan kepada orang lain ketika kita tidak mampu atau tidak punya waktu untuk melakukan itu. Contoh, ketika kita di kantor, terus tiba-tiba kita diminta, tolong ya kamu nanti jadi penanggung jawab untuk proyek ini. Kalau memang kamu merasa, oh kayaknya tanggung jawab saya sudah cukup besar nih, waktu saya untuk dengan keluarga sudah semakin sedikit. Tapi ini jujur ya, maksudnya dilakukan dengan sadar, nggak yang mengada-ngada ya. Maka ketika kita sudah merasa kita tidak mampu, sampaikan itu kepada mereka. Kayaknya saya kalau diletakkan di penanggung jawab, saya nggak bisa deh untuk menyelesaikan itu dengan baik. Saya akan terlibat, tapi mungkin tidak sebagai penanggung jawab.
Atau misalnya di keluarga, begitupun sebaliknya ya, misalnya di lingkungan personal kita diminta untuk bikin acara reuni. Terus kita jadi ketua acara reuni, sementara pekerjaan kita nih cukup menyita waktu. Nah, kita bisa sampaikan bahwa aku pengen banget untuk ikut, untuk terlibat, tapi mungkin tidak sebagai ketua, karena aku takut nanti tidak optimal untuk handle kegiatan ini. Aku akan terlibat mungkin sebagai anggota, gitu. Jadi, belajar untuk mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang memang sudah di luar batas kemampuan kita. Kemudian yang berikutnya adalah buat batasan komunikasi. Eh, Biasanya ketika kita tidak punya batasan komunikasi itu contohnya seperti kita mencoba untuk menerima semua informasi. Ada teman-teman yang mau curhat gitu, atau misalnya ada teman-teman yang mengeluh tentang pekerjaannya, kita terima kapanpun gitu. Atau misalnya ada orang meminta tolong tentang pekerjaannya, kita terima kapanpun 24 jam. Nah, ini harus dikurangin. Karena tadi kita sudah bahas di sesi yang sebelumnya, kalau si gadget tadi ini membuat pekerjaan seolah-olah mengikuti kita kemanapun. Sampai akhirnya kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, buatlah batasan komunikasi. Misalnya, saya akan membaca WhatsApp sampai jam 10 malam, saya akan merespon sampai jam 10 malam, dan setelah itu saya akan off, baru saya buka di jam 6 pagi besok paginya. Lebih baiknya, kemarin eh, saya coba diskusikan ini dengan beberapa teman yang memang mereka berkecimpung di organisasi psikologi industri dan organisasi, mereka bilang lebih baiknya untuk aktivitas komunikasi terutama lewat gadget itu Hamin 2 jam sebelum waktu kantor dan H plus 3 jam setelah waktu kantor. Jadi misalnya kita masuk kerja jam 8, kemudian pulang kerja misalnya jam 6 sore, maka waktu gadget kita itu bisa dimulai dari jam 6 pagi, 2 jam sebelum jam 8, sampai jam 9 malam, 3 jam setelah jam 6 sore. Gitu. Jadi ada batasan komunikasinya. Jangan sampai kita jam 12 malam pun tetap balesin WhatsApp atau tetap ngecekin email. Nah, ini nih yang perlu kita paham batasannya sampai sejauh mana. Kemudian berikutnya adalah jangan menyamakan kualitas hidup dengan gaji. Bisa jadi teman-teman yang punya gaji misalnya 5 juta itu lebih berkualitas hidupnya dibandingkan teman-teman yang punya gaji 15 juta. Oke, memang kita butuh uang gitu. Apalagi di keadaan seperti saat ini, kita nggak bisa munafik untuk, oh enggak, saya nggak perlu duit, nggak gitu. Kita pasti butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi uang bukan menjadi faktor utama atau satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hidup kita, kebahagiaan kita. Si yang 5 juta tadi misalnya dengan duit itu dia bisa ambil refreshing tiap minggu, seminggu sekali dia misalnya kasih reward ke dirinya sendiri kayak dia beli buku atau dia bersepeda. Kemudian dia misalnya nabung tiap minggu dia nabung 100.000. Kemudian setiap 3 bulan dia liburan ke tempat yang dia pengen. Tapi misalnya si 15 juta tadi untuk mengejar target karirnya dia berusaha untuk nabung aja. Nabung, tapi tidak punya waktu untuk beristirahat. Atau misalnya ada cukup banyak cicilan yang harus dia lunasin. Pada akhirnya gaji yang dia dapatkan tidak untuk mendukung kualitas hidupnya, tapi sekedar lewat. Ini yang kadang-kadang suka ada di status ya kalau di Twitter atau di Instagram. Kok gaji aku cuma sekedar lewat gitu aja ya? Nah, maka perlu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga keinginan. Ingat bahwa gaji bukan satu-satunya penentu kualitas hidup kita. Gaji bisa membantu kita untuk hidup berkualitas, tapi bukan faktor utamanya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa untuk meluangkan waktu berolahraga.
nggak harus bersepeda, nggak harus misalnya ikut kegiatan-kegiatan yang dengan orang lain kalau memang kita merasa kok kayaknya lagi pandemi nggak nyaman untuk keluar, bisa dilakukan di rumah. Banyak olahraga yang sekarang mulai di apa ya di-share di Instagram atau misalnya di YouTube, banyak olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah 10 sampai 15 menit bisa dilakukan. Kemudian selain itu juga mencoba untuk makan makanan yang sehat. Karena mau sekuat apapun usaha kita untuk menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan juga personal, tapi kalau tubuh kita nggak sehat, nggak ada makanan sehat masuk ke tubuh kita, ya kita nggak akan bisa menikmati itu. Jadi, upayakan tetap berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat. Yang terakhir, hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menyeimbangkan WLB ini adalah dengan membuat pengaruh ke orang-orang di sekitar kita. Yuk, sama-sama kita apa ya, sebarkan informasi tentang WLB ini ke lebih banyak orang gitu. Ke teman-teman terdekat kita, teman-teman di kantor misalnya, satu divisi ada 4 orang, kita coba sharing tentang WLB itu apa. Atau misalnya ketika kita punya pengaruh di kantor bisa membuat keputusan buat misalnya eh, workshop atau misalnya pelatihan-pelatihan terkait WLB sehingga orang-orang di sekitar kita juga paham tentang konsep WLB ini. Karena ketika cuma kita yang paham akan sulit buat kita menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau semua orang atau sebagian besar orang di sekitar kita paham, itu akan lebih mudah untuk kita menjalankan si konsep work-life balance ini. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, saya pengen sharing tentang apa aja sih manfaat kita ketika mencoba untuk menerapkan WLB. Yang pertama, pastinya kita akan lebih produktif karena waktu kerja kita efektif dan efisien, begitupun kualitas waktu dengan keluarga itu juga tetap ada. Jadi kita akan lebih produktif ketika bekerja. Yang tadi ya, nggak ada main gadget atau main media sosial di kantor, sehingga pekerjaan bisa selesai dengan baik. Kemudian yang kedua, kita tentu akan lebih bahagia karena si work-life balance ini mencoba untuk meminimalisir konflik di dunia kerja maupun di lingkungan personal kita. Yang ketiga, kreativitas kita akan lebih meningkat karena tadi kita bekerja lebih efektif dan efisien. Hubungan kita dengan orang di sekitar kita jadi lebih baik. Yang tadi ya kita sempat jelasin di awal bahwa ketika kita tidak mampu menerapkan WLB, ini cenderungnya kita lebih sensitif dan jadi lebih mudah bermasalah sama orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir tentu saja ketika semua ini sudah dilakukan, WLB ini bisa membantu kita untuk mereduksi stres. Selain stres karena pekerjaan, juga stres karena permasalahan di keluarga atau dengan pasangan. Jadi banyak banget ya dan luar biasa manfaatnya ketika kita bisa untuk menerapkan si work-life balance ini. Begitu kira-kira materi untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita sama-sama, nggak cuma teman-teman tapi juga saya, bisa mencoba belajar untuk menerapkan si work-life balance ini sehingga kita bisa menerima manfaat-manfaat yang tadi sudah disebutkan terakhir. Sampai jumpa lagi di live Instagram Animo berikutnya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Sari. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ade. Waalaikumsalam.